saya Roslaini dari UPTD SMP 4 Kecamatan Laresa Golhaban. Kemudian ada rekan saya Fitria Liza dari SMP 1 Kecamatan Laresa Golhaban. Pada sesi ini kami akan melakukan wawancara dengan Kepala UPTD SMP 4 Laresa Golhaban. Ya, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kepala UPTD SMP 4 Kecamatan Laresa Golhaban. Ya, terima kasih Pak sebelumnya karena Bapak telah meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Mungkin di sini kami ingin bertanya dulu kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral ini bisa kita lihat dari kasus itu sendiri. Apakah kasus ini nanti ketika kasus ini berhubungan dengan kasus ini tidak kita lakukan, nanti akan berhubungan dengan aturan atau hukum, maka ini akan termasuk dan menjadi rujukan moral. Tapi ketika kasus ini kita lakukan, kita ambil keputusan ini ada baiknya, dan ketika tidak kita lakukan keputusan ini juga ada baiknya. Jadi kedua sikap yang kita lakukan itu sama-sama menguntungkan atau ada sisi baiknya. Jadi kalau dilema etika berarti sama-sama baik ya? Iya, sama-sama baik. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana keduanya kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang sudah saya lakukan itu dengan melakukan diskusi dengan guru tersebut, sehingga dengan melakukan diskusi ini atau wawancara dengan guru tersebut, maka mendapatkan nanti suatu kesepakatan. Nah, melalui kesepakatan ini nanti kita mengambil keputusan ini sehingga tidak ada yang kita rugikan. Nah, misalnya guru A harus merawat suaminya di rumah sakit. Nah, sementara di keseharian beliau harus melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang guru di sekolah. Nah, ketika akan kita tidak kita izinkan bagaimana, sementara dia harus merawat suaminya di rumah sakit, dan ketika tidak kita kalau kita izinkan, sementara dia harus meninggalkan tugasnya. Nah, jadi ini merupakan suatu dilema bagi kita. Jadi caranya dengan melakukan diskusi dengan beliau, mungkin kita ambil kesepakatan apakah nanti beliau minta bantu dengan guru lain, sehingga kegiatan pembelajaran beliau tetap berjalan lancar, atau nanti beliau akan menggantinya dengan waktu lain. Nah, sehingga anak pun tidak dirugikan, dan keduanya bisa bisa sama-sama jalan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak dalam pengambilan keputusan ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan itu melakukan diskusi atau wawancara. Baik itu wawancara dengan guru tersebut secara langsung, ataupun nanti kita bisa melakukan minta bantuan atau ide atau pendapat dari guru senior atau wakil atau rekan kerja yang lain. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Masa efektif itu adalah dengan melakukan diskusi atau wawancara. Ya, ataupun nanti ada kasus yang berat yang tidak bisa kita putuskan berdua dengan yang bersangkutan, mungkin bisa melakukan minta ide atau pendapat dengan guru.
Jadi dalam pengambilan keputusan ini ada tidak Pak hal-hal yang merupakan mungkin menjadi tantangan atau hambatan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan tentu ada. Ya. Sebenarnya ketika nanti kita dengan guru A kita melakukan hal ini, dan kita nanti mungkin ada lagi nanti guru lain yang akan mengalami hal yang berbeda, takutnya nanti kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama. Nah, jadi ketika perlakuan yang tidak sama kita berikan kepada guru ini, bagaimana kita sebagai manusia, karena waktu itu kita tidak ada sisi lemahnya, ada sedang fokusnya atau apanya, dan jadi nanti takutnya guru ini ketika tidak mendapatkan perlakuan yang sama, beliau akan mengakibatkan nanti menurunnya semangat dan motivasi untuk melaksanakan tugasnya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah misalnya ada tempatnya untuk menyelesaikannya atau jadwal tertentunya, Pak? Kalau untuk jadwalnya tidak ada, karena kasus dilema etika ini tidak selalu ada, dan kita bisa dapat menyelesaikannya ketika kasus ini muncul, lalu waktu itu kita selesaikan. Berarti Bapak langsung menyelesaikan di tempat dan waktu itu terjadi ya? Baik Pak, di dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini ada tidak Pak faktor-faktor pendukung atau mungkin orang-orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Orang-orang yang membantu kadang kembali ke kasus tadi. Kadang bisa kita ambil keputusan itu secara langsung, atau kadang kita butuh bantuan atau saran dari guru senior atau wakil. Itu tergantung kasus itu sendiri ya Pak, apakah perlu ada orang lain yang ikut diperbantukan atau tidak ya? Kalaupun ada, itu berarti nanti kita adakan, kita bawa ke dalam forum. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dari yang disampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kasus dilema etika ini adalah satu kasus yang sangat berat sebenarnya, tapi hal ini bisa kita selesaikan melalui diskusi atau wawancara, sehingga nanti didapatlah suatu kesepakatan. Nah, dalam menjalankan kesepakatan inilah nanti kita lihat, kita berharap tidak ada di sini yang dirugikan, sehingga keduanya kita selaku pengambil keputusan tidak bisa memberikan pengayoman atau perlindungan kepada guru, dan guru yang mengalami kesulitan juga tidak merasa ditekan atau diberikan perlakuan yang aman bagi beliau, sehingga kedua sisi atau kedua belah pihak bisa merasa aman, nyaman, sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah. Baik Pak, kami di sini mengucapkan terima kasih atas informasi ataupun kerjasama dari Bapak, dan kami berharap mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa terus mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini Pak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baik Pak, mungkin itu saja kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Kepala UPTD SMP 4 Kecamatan Lare Sago Halaban. Salam guru penggerak, tergerak bergerak menggerakkan.